Bayangkara ke-77 diisi dengan berbagai kegiatan positif, yakni diantaranya adalah bakti sosial serentak, kemudian juga ada bakti kesehatan yang dilaksanakan oleh Polri di Provinsi Jawa Timur. Kemudian beberapa waktu lalu, pemirsa Polri TV ada Fun Walk yang dilaksanakan di lapangan Silang Monas, Jakarta. Dan berbagai persiapan juga dilaksanakan menuju puncak acara Hari Bayangkara yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya Ibda Almira Sabira akan membahas lebih lengkap bersama Kabahar Polri yang terhormat, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Muhammad Fadil Imran MSI selaku Ketua Umum Pelaksanaan Hari Bayangkara. Halo Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Bapak. Ya. Ini Bapak, banyak yang ingin tahu masyarakat bahwa pelaksanaan Hari ke-77 Bayangkara mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai, Menuju Indonesia Maju. Apa makna khusus dari tema yang diajukan tersebut Pak? Dalam kesempatan hari ulang tahun Polri ke-77 kali ini, kita sengaja memilih tema yang simpel, yang pesannya jelas, tidak jelimet-jelimet lah. Artinya kita ingin menghadapi tahun politik ini sebagai pesta demokrasi dengan gembira, dengan damai, dengan adem, dengan sejuk. Semua dilaksanakan dengan riang, guna mewujudkan Indonesia maju. Itu. Indonesia maju, Indonesia yang disegani oleh seluruh bangsa di Indonesia, di dunia. Karena pondasinya keamanan, semuanya itu bisa terlaksana. Kira-kira itu yang menjadi harapan dari tema HUT Bayangkara ke-77 kali ini. Baik, berarti harus berkesan juga ya Pak pelaksanaan tahun ini, semuanya memiliki kesan baik begitu di masyarakat? Konsep dari ulang tahun Bayangkara ke-77 kali ini, kita ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada seluruh elemen bangsa ini, bahwa untuk mewujudkan pemilu yang damai itu, kita harus guyup rukun, kita harus bergotong royong. Intinya adalah kebersamaan, intinya adalah kedekatan. Karena menurut kami semua bahwa kedekatan itu merupakan kekuatan yang sejati, bukan dengan mempertontonkan kewenangan atau memperlihatkan alat-alat kewenangan yang dimiliki, tapi justru dengan kita dekat, maka disitulah segala sesuatunya bisa semakin mudah untuk kita selesaikan. Baik. Nah nih Pak, kalau kita lihat di umbul-umbul begitu kan sudah banyak yang dipasang Pak. Ada logo 77 begitu, ada yang besar, 7-nya ada yang kecil. Gitu. Nah itu ada makna khusus juga Pak dari angka 77 yang besar dan yang kecil. Kenapa harus berbeda ukuran begitu Pak? Jadi melihat logo HUT Bayangkara ke-77 kali ini, kita harus memaknainya dengan arti yang begitu dalam. Yang pertama, 77 yang besar dan kecil. Yang besar itu menandakan bahwa Polri akan selalu di depan, melindungi, mengayomi masyarakat. Jadi tanpa masyarakat, Polri bukan siapa-siapa. Jadi harus itu. Jadi ada dua filosofi di dalamnya. Polri akan selalu menjadi garda terdepan dalam melindungi, mengayomi masyarakat. Makanya angkanya yang kecil itu 7 itu di belakang, masyarakat. Polri di depan. Yang kedua, di depan pun kalau tidak dapat dukungan dari yang belakang, masyarakat, ini tidak akan menjadi arti apa-apa. Itu. Kemudian warna itu merah dan putih. Merah itu melambangkan keberanian menatap masa depan. Ya. Kemudian putih itu lambang kemakmuran. Kemudian angka 77-nya itu kan tidak patah-patah. Angka 77 itu sedikit melengkung bahwa Polri itu tidak kaku. Polri itu agile, lincah, gesit dalam menghadapi semua persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu. Dan easy going juga ya Pak dengan berbagai kondisi yang ada saat ini. Ngepop dikit lah kalau bahasa anak muda sekarang. Betul sekali. Nah ini Pak, tadi kegiatan-kegiatan juga sudah dilaksanakan Pak. Ada bakti sosial, kemudian juga bakti kesehatan. Dan yang kemarin yang meriah begitu, masyarakat juga bisa melihat ada Fun Walk. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, tujuannya apa Pak? Mengapa ada kegiatan-kegiatan selama pelaksanaan Hari Bayangkara? Hari Bayangkara ke-77 ini kita bagi menjadi dua kegiatan.
supaya mudah dipahami. Yang pertama, upacara intinya sendiri yang nanti akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno, insya Allah kalau tidak ada halangan. Kemudian acara rangkaian sebelum dan setelahnya, itu ada namanya Bulan Bakti Polri Presisi. Bulan Bakti Polri Presisi itu adalah Polri mengerahkan segenap sumber daya organisasi yang dimilikinya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Baik di bidang kesehatan dengan bakti kesehatan, kemudian di bidang sosial dengan bakti sosial, dengan berbagai macam kegiatan kesehatan, operasi bibir sumbing, operasi katarak, operasi penyakit menahun, operasi stunting masyarakat ya, yang menjadi isu yang belakangan ini. Kemudian penghapusan tato dan sebagainya. Banyak lagi kegiatan-kegiatan, donor darah dan sebagainya. Nah, di bakti sosial itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu. Misalnya dengan bedah rumah, kemudian pembagian sembako, kemudian pembagian peralatan-peralatan untuk bekerja di wilayah-wilayah yang misalnya berkebun, bercocok tanam dan sebagainya. Demikian juga dengan wilayah-wilayah yang dilanda kekeringan, Polri melakukan bakti sosial dengan membuat pompa air, toren dan sebagainya, lalu disalurkan ke kampung-kampung agar masyarakat tetap bisa beraktivitas. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mengangkat persoalan-persoalan lokal untuk kemudian diselesaikan. Itu. Nah, yang tidak kalah penting adalah bakti Polri dalam konteks pelayanan. Jadi selama 1 bulan sebelum dan 1 bulan setelah Hari Bayangkara ini, Polri akan terus memperlihatkan, menunjukkan jati diri yang sebenarnya sebagai sosok pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Dia akan terus turun ke masyarakat. Ngapain dia turun? Karena sejatinya kantornya polisi itu di tengah-tengah masyarakat. Itu tadi logonya kan 77 itu. Kalau sekarang polisi masih suka ngantor di kantor, nunggu masyarakat lapor, itu bukan zamannya lagi. Dia harus turun ke masyarakat, ngantor di tengah-tengah masyarakat. Ada persoalan. Iya, ada persoalan. Nah, sekalian buat anggota. Jadi kalau ada masalah itu selesaikan, dan masalah itu ada di tengah-tengah masyarakat. Itulah sosok polisi yang dekat dan dicintai. Kalau mau dicintai dan mau dekat ya itu perintahnya Pak Kapolri. Saya cuma meneruskan aja sebagai ketua panitia ya. Itu. Jadi harus tiap hari. Makanya ada namanya polisi RW itu supaya dia turun ke bawah itu. Arahannya Pak Kapolri seperti itu. Ada masalah apapun ya, pencurian. Pencurian apa? Kalau di rumah di kota, pencurian motor, pencurian properti ya, properti. Kalau di kampung saya kan orang kampung. Di situ ada peternak, ternaknya dicuri, empangnya diambil hasil tambaknya, situlah polisi harus hadir. Mau panen semangka, mau panen jagung, mau panen ketimun, kan sekarang banyak orang datang mau panen, lihat langsung diambil. Nah, di situ polisi hadir mencegah supaya itu jangan sampai terjadi. Yaitu pencurian misalnya. Kemudian yang kedua, isu-isu terkait dengan narkoba, minuman keras dan obat keras. Itu polisi hadir, ada itu pasti dapat dukungan dari masyarakat, dari tokoh agama khususnya, karena itu menyangkut akhlak. Ya, yang ketiga soal arahan Pak Kapolri soal juvenile delinquency, itu kenakalan remaja, ya, dan anak-anak yang sering melakukan tindak pidana. Itu supaya ya suka nongkrong, balap liar, mabuk-mabukan, gitu. Perkelahian antar kampung. Nah, kalau itu semua diselesaikan, insya Allah baik, polisi akan semakin baik. Jadi kita melangkah jauh di belakang persoalan dan ada di tengah-tengah masyarakat. Bahwa polisi itu kalau pahlawan bukan nangkap maling. The real heroes polisi itu adalah mencegah supaya orang jangan menjadi korban. Ya, itu kira-kira. Jadi mulia sekali. Sampai persoalan yang kecil-kecil apapun bisa dikerjakan oleh anggota Polri di lapangan. Ya, jalan berlubang, ajak gotong royong, tutup. Kalau kecelakaan patah tangan, maka dia akan mengalami kerugian. Itu polisi.
lampu mati dihidupkan supaya tidak ada maling dan sebagainya. Tidak ada siskamling, ajari siskamling dan sebagainya. Itu kira-kira. Jadi apa yang dimaksud dengan polisi yang terus melindungi, mengayomi yang ada di tengah-tengah masyarakat? Ya itu tadi itu. Ada persoalan apa di situ? Nah, termasuk persoalan-persoalan yang lain. Di situ ada kesulitan air bersih, cari solusinya. Di situ ada balita yang stunting, bantu kepala desa. Apalagi di situ yang menjadi persoalan-persoalan. Di situ ada kesulitan soal perizinan, misalnya, bantu. Nah itu polisi. Jadi kenapa polisi harus terlibat dalam persoalan-persoalan yang kelihatannya bukan persoalan polisi, padahal itu adalah akar yang akan menyebabkan masalah jika tidak terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu polisi harus hadir di situ. Itulah kegiatan-kegiatan namanya Bakti Polri Presisi, bulan Bakti Polri Presisi. Di samping kesehatan, sosial, dia juga akan turun ke lapangan. Betul. Ya. Iya, dan ini harus disadari oleh seluruh anggota ya Pak. Harus ditanamkan betul-betul. Ini momentumnya tepat sekali menuju Hari Bayangkara dan semuanya harus serentak begitu Pak. Merubah paradigma, merubah mindset.